بسم الله الرحمن الرحيم. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. السلام عليكم وعليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود معدن الكرم والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته وأصلح شؤونهم يا بر يا ودود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفاعها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama-tama yang ana hormati dan ana muliakan para tokoh-tokoh agama, para habaib, wabil khusus guru kita bersama Syekhi Sayyidil Am Al-Habib Alwi bin Ali bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habashi. Kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan urusannya. InsyaAllah Allah beri keistiqamahan, kesabaran untuk membimbing kita menjadi murid-muridnya yang saleh dan salehah, menjadi murid yang berbakti dan diridhai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati para habaib khadimul majlis Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Habashi. Semoga Allah jaga beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah istiqamahkan beliau mendidik murid-murid kuala kurun menjadi murid yang sejati, menjadi taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga di samping ulun Al-Habib Yahya Mulakhela wal Habib Alwi Al-Muhdar Ba'bud, dan juga para sepuh-sepuh di sini, para asatidz, para tokoh-tokoh agama, dan bil khusus hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala tidak Allah pulangkan kita di tempat ini. Insyaallah Allah gabulkan semua doa kita. Allah gabulkan semua hajat kita. Allah ampunkan semua dosa kita. Yang sakit di sini Allah sembuhkan. Yang punya hutang Allah lunaskan. Yang belum kawin Allah cepat mendapatkan jodoh. Yang sudah kawin jangan amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di sini berkumpul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala salafuna salih al-wahdah khair min jalisis su. Wal jalisis salih khairun min al-wahdah. Katanya salafuna salih, duduknya antum sendiri di rumah itu lebih baik bagi antum. Duduk sama anak sama istri, baca Al-Quran, mengenang orang-orang soleh, baca maulid habsyi di rumah, khatib haddad, ngaji Quran bersama keluarga kumpul, itu lebih baik ketimbang keluar rumah duduk bersama orang-orang yang gak jelas, orang-orang yang di situ isinya ngomong-ngomong yang gak jelas, ghibah, namimah, adu domba. Wal jalisus saleh. Dan setelah itu kata beliau apa? Duduknya kita bersama orang-orang yang saleh, mengenang orang-orang saleh, membaca maulid simtud durar, itu lebih baik khairun minal wahdah, lebih baik daripada kita duduk di rumah ibadah sama Allah Subhanahu. Seperti ini kita kumpul, alhamdulillah. Ini kita kumpul di sini, rasanya nikmat, sahdu, tentrem hati kita. Al-Habib Ali Habsyi yang kita kenang haulnya malam ini, beliau
mensifatkan duduknya kita seperti ini mengenang orang-orang saleh itu bagaikan Allah beri kita samudra. Ini telaganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada hambanya, yang mana telaga itu bisa menghidupkan hati-hati yang gelap. Telaga seperti ini bisa menghidupkan hati-hati yang sumpek bagi orang-orang yang minum telaga tersebut. Ada orang yang minumnya sedikit, ada orang yang minumnya banyak. Ini hamparan rahmat Allah luas sekali. Ini adalah telaganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasih kepada kita untuk menyerahkan, mengademkan, memberikan nur kepada hati kita bagi orang yang minum dari telaga tersebut. Insyaallah yang hadir mendapatkan sir dari Habib Ali Habsyi. Yang hadir pulang ke rumah mendapatkan berkah Sahibul Haul. Amin ya rabbal alamin. Ada yang pulang membawa sir Al-Habib Ali, banyak ada. Ada yang pulang dari acara haul mendapatkan berkah sedikit, ada. Mutadalli' banyak. Apa cirinya, Beb? Nih, saya kasih tahu. Cirinya orang yang sukses, orang yang mendapatkan berkah apabila menghadiri maulid atau haul, yaitu apa? Pulang ke rumah akhlak dia lebih baik. Pulang ke rumah hati dia lebih bersih. Pulang ke rumah akhlak dia lebih bagus kepada orang tuanya. Pulang ke rumah sembahyangnya yang tadinya belang kambing menjadi apa? Sempurna. Pulang ke rumah akhlaknya sama teman-temannya bagus. Pulang ke rumah hatinya bersih dari iri, dari dengki, dari hasad, dari hasud. Pulang ke rumah membawa hatinya husnudzon. Itulah orang-orang yang sukses apabila pulang dari acara haul. Kita minta sama Allah, insyaallah Allah bersihkan hati kita. Allah pulangkan kita ke tempat ini menjadi hati yang bersih, membawa berkah di rumah kita, menjadi berkah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Kita mengetahui Al-Habib Ali Habsyi orang yang sukses. Sudah banyak manaqib-manaqib yang kita dengar. Habib Ali Habsyi orang yang sangat agung, orang yang sangat sukses di mata Allah dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih suksesnya Habib Ali itu apa? Suksesnya beliau yaitu beliau semasa hidup Habib Ali Habsyi beliau menanamkan kepada masyarakat di sekitar untuk mencintai ilmu agama. Bahkan Al-Habib Ali Habsyi itu kalau melihat para santri-santri di kota Seiwon sambil bawa kitab seperti ini, Habib Ali Habsyi nangis. Seraya berkata, "Ya Allah, anak ingin mencium keningnya orang-orang tersebut." Cinta kepada orang-orang yang mencari ilmu agama. Bahkan Habib Ali Habsyi itu gurunya mencapai 3.000 guru. Allah, Habib Ali Habsyi mempunyai guru 3.000 guru. Bahkan Habib Ali Habsyi umur 10 tahun sudah mengajar. Bahkan muridnya itu sudah syebeh-syebeh, sudah tua-tua, tapi Habib Ali Habsyi umur 10 tahun sudah punya murid. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu sukses. Suksesnya beliau apa? Menanamkan di hati-hati orang untuk cinta dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita dengar manaqib beliau, Al-Habib Ali Habsyi semasa hidupnya bakti sama kedua orang tuanya luar biasa. Bahkan diriwayatkan Al-Habib Ali Habsyi bilang sama ibunya, "Ya ibu, ana ridho, ana rela kalau ibu butuh duit atau butuh kebutuhan, jual Ali ke pasar." Habib Ali Habsyi rela untuk menjual dirinya ke pasar demi orang tuanya. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Al-Habib Ali Habsyi semasa hidupnya menanamkan cinta kepada orang-orang saleh.
dan bahayanya kita berkumpul dan bergaul sama orang-orang yang gak soleh. Ini bahaya nih. Ini akhir zaman sudah banyak orang-orang yang zaman sekarang ini bergaulnya bersama teman-teman yang gak jelas. Bahaya sekali. Al-Habib Al-Habsyi selalu menanamkan kepada murid-murid beliau, kepada santri-santri beliau, kepada muhibbin beliau apa? Untuk mencintai orang-orang soleh dan bergaul sama orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena duduk sama orang-orang soleh itu menambah nur di hati kita. Dan duduk bersama orang-orang yang gak jelas, yang gak soleh, menambah keruh hati kita. Terus Al-Habib Al-Habsyi beliau menjadi sukses di mata Allah. Apa? Beliau menanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam syair beliau, Al-Habib Al-Habsyi mengutip syair, mengubah syair. Beliau mengatakan, yakad min syiddati syawagi fuadi yatir ila al-habib alladhi hubbuh sakan fi dhamir. Beliau meluapkan cinta beliau kepada Rasulullah sampai mengatakan, sampai dari saking cintanya ana, kata Habib Ali, kepada Rasulullah, sampai rohku ini ingin terbang ke Madinah. Idal habib alladhi hubbuh sakan fi dhamir. Kepada siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi, yang mana cintaku kepada beliau sudah tertanam di hatiku dalam. Allah, hadha Habib Al-Habsyi, cinta sama Rasul luar biasa. Sampai dikatakan juga apa? Syauqi ila daril habibi Muhammadin syauqut tamakkana fil hasya wa takattama. Wallah, luar biasa. Habib Al-Habsyi cinta semua luar biasa. Bahkan saking cintanya Habib Al-Habsyi kepada Rasulullah, sampai Rasulullah cinta sama Habib Al-Habsyi. Pernah diceritakan dulu di zaman Syekh Al-Maghribi di Madinah sana. Ada namanya Syekh Al-Maghribi, ini ulama besar, asalnya orang Maghrib, Maroko, tapi tinggal di Madinah. Hadza Syekh Al-Maghribi pernah sekali waktu bertemu sama Rasulullah yaghadatan, nyata, bukan mimpi. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, man ahabba ilaika, ya Rasulullah, siapa orang yang engkau cintai di zaman sekarang ini? Maka apa jawab Rasulullah? Wahai Syekh, ahabbu ilayya fi hadhihi zaman waladi Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka besoknya lagi juga ya godoh sama Rasulullah, langsung ketemu Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, siapa umatmu seseorang yang engkau cintai di zaman sekarang ini? Maka jawab Rasulullah, waladi Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai 3 hari 3 malam sama jawabannya, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hadza Habib Al-Habsyi, saking cinta sama Rasulullah, Rasulullah cinta sama Habib Al-Habsyi. Bahkan sekali waktu dikisahkan di kota Tarim sana, ada di kota Tarim sana ada seorang masyayikh yang ingin ziarah ke Zambal. Pada waktu itu di kota Sewon diadakan maulid di Anisah. Al-Habib Al-Habsyi mimpin maulid. Itu ribuan penjuru dari kota Shibam, Taribeh, Inad, Mistah, semua penjuru hatta Tarim semua hadir. Para a'yan, ulama-ulama yang top hadir ke maulid fi Anisah inda Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada wahid min masyayikh datang dari Tarim untuk ziarah ke makam Zambal. Sampai di depan makam Zambal, hadza syekh dihadang sama orang penjaga pintu makam kubur Zambal. Wahai fulan, bataruh fin, antum mau kemana? Ini ana sekarang mau ziarah kota Zambal. Ba'azur faqih al-muqaddam wal idrus wal haddad. Maka dia mengatakan, wahai syekh, wal afu minnak, amma hum dzalhin mashi, hum ya'tun wa yaruh inda Ali bin Muhammad Habsyi bisibun.
Sekarang ini para Haddad wal Idrus gak ada. Sekarang Habib Abdul Haddad, Fagihi Muqaddam, Umar Bahdar sekarang lagi datang ke majlisnya Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Sewun sana. Bahkan salaf cinta sama Habib Ali Habsyi. Ini suksesnya Habib Ali Habsyi seperti itu. Makanya kita di sini mengenang Al-Habib Ali Habsyi, niatnya apa? Agar Allah memberikan kita share Habib Ali Habsyi dalam diri kita. Allah memberi berkah yang hadir, mendapatkan berkah sahibul haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Harus cinta hadirin, karena cinta ini modal kita hidup di dunia. Kita punya amal remeh sedikit, sembahyang kita belang kambing, sedekah apik bakhil, engken ya kah? Engken Banjar betul. Bakhil. Puasanya mungkin kalau siang buko. Kalau sudah siang bolong, diam-diam minum es teh, ya kah? Nah, ya kah? Ya kah? Sedekahnya kurang, hajinya mungkin ingin dipanggil Pak Haji kalau pulang haji, enggak ikhlas lillahi taala. Umrahnya hakadzalik. Semua ngaji Qur'annya kita enggak fasih, hak jadi hak jadi hak, semua apa? Tapi apa? Harus punya mahabbah sama Rasulullah. Ini modal cinta, ini modal kita di dunia. Hatta fil akhirah. Ada sebuah cerita. Dahulu ada seorang Badui, Habib. Seorang Badui ini orangnya gembel, orang gunung. Orang gunung. Dia beragama Islam, tapi dia jarang ketemu Rasulullah SAW. Pernah sekali waktu hadza Badui datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat tiba? Wah, ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali geram. Ini orang Badui datang dari gunung ketemu Rasulullah, tidak mengucapkan salam, tidak musafahah, tahu-tahu datang tanya kiamat. Ya kah? Takun hari kiamat. Mau bener nih sidin nih, ya kah? Itu Sayyidina Umar sudah apa? Ngangkat pedangnya sudah. Mau menghantamnya ini orang kurang ajar nih. Mau bener ya kah? Bujur kah? Bujur Beb. Sunnah. Ya kah? Tidak ada adab sama Nabi sallallahu. Maka apa? Wahai Umar, gif kata Rasulullah, diam. Maka Nabi ngomong, wahai fulan, ma a'datta laha. Memang apa yang telah kamu siapkan dengan hari kiamat? Sudah siapkah ente dengan kiamat? Azim, bukan gempa, bukan banjir, bukan. Pecah, bumi pecah, langit pecah, bintang bercorak-corak, sudah hancur. Bumi dilipat sudah. Maka dia bilang, ya Rasulullah, anak enggak punya modal apa-apa Rasulullah. Salati kharban, wa saumi kharban. Anak punya sembahyang hancur. Mungkin anak punya puasa enggak. Ya Allah. Walakin Rasulullah, anak punya modal dua. Uhibbullah wa rasuluh. Anak cuma punya di dunia ini modal dua doang. Cinta sama Allah dan cinta lawan pian wahai Nabi. Maka apa kata Rasulullah? Wahai fulan, anta ma'aman ahbabta. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan itu kelak akan Allah kumpulkan ente bersama yang engkau cintai. Maka nangis ini Badui, ya Rasulullah. Maka baru sebah sama Rasulullah. Baru musafah. Baru pulang dia. Pulang dengan hati gembira dan terharu. Hadirin coba bayangin, cuma punya modal cinta doang. Apa kata Nabi? Akan selamat kelak fil akhir. Cinta hadirin penting, cinta ini penting. Mahabbah itu dalilun ala salamah fid dunya wal akhirah. Kalau ente enggak mahabbah sama Rasulullah, maka makomnya itu susah keangkat. Allah itu mengangkat makom hamba, derajat hamba Allah angkat di mata Allah itu tergantung mahabbah dia. Kalau cuma dia sembahyang sujud sampai dahinya hitam pun, dengkulnya hitam pun, tapi nggak ada mahabbah sama Rasulullah, maka apa? Ya hakada. Ya, jadi ubudiyah sama Allah, menghamba sama Allah itu bumbunya itu mahabbah, cinta sama Rasulullah.
seakan-akan kayak peksin atau micinnya. Penyedap rasanya itu mahabbah sama Rasulullah. Karena yang bawa syariat sama Rasulullah, bawa syariat Islam Rasulullah, sembahyang Rasulullah bawa, zakat Rasulullah, perintah puasa Rasulullah, semua Rasulullah. Kalau cuma kita sembahyang tapi tidak melewati pintunya Rasulullah, hasya wa kalla, tidak akan sampai ke Allah Subhanahu. Kalau mau sampai Allah harus melewati pintunya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tiru Sahibul Hal Habib Ali Habsyi. Beliau luar biasa ubudiyahnya, luar biasa. Bahkan Habib Ali Habsyi sebelum meninggal, beliau ubudiyahnya itu sering di rumah, ya, sering di. Bahkan diriwayatkan Habib Ali Habsyi itu sebelum meninggal beliau mempunyai penyakit matanya sakit, ya, matanya itu tidak bisa melihat, kalau bahasa sekarang itu katarak. Tapi itu penyakit tidak membuat beban Habib Ali Habsyi untuk berdakwah dan mengajar, tidak membuat berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha wa hakadha. Insyaallah mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menambah kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambah kita cinta kepada Sahibul Hal Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Insyaallah kita pulang bawa berkah, gobul hajatnya, dan insyaallah yang perempuan-perempuan pulang di sini tambah cinta kepada kedua orang tuanya, tambah bakti kepada suaminya, selalu dan saling istiqomah menjaga auratnya. Dan suami-suami di sini insyaallah pulang ke rumah menjadi amanah keluarga, menjadi raisul gom, raisul bait, menjadi suami-suami yang bijaksana kepada istri dan anak-anaknya, menjadi panutan di keluarganya untuk menghantarkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.